Anak-anak semua, perhatiannya kepada ibu guru sebentar ya sayang. Bagi anak-anak semua yang tampil di atas panggung, ibu guru minta tolong anak-anak tidak perlu melihat layar kiri kanan, layar kita yang besar. Ya, seperti kemarin waktu gladi, anak-anak akhirnya tidak fokus dengan gerakannya, dengan tariannya yang cantik-cantik. Akhirnya kelupaan gerakannya karena asik melihat layar yang besar. Ini kita siaran langsung, ya, kita di-live-kan, jadi tidak usah anak-anak melihat. Kalau anak-anak tatapannya lurus ke depan, maka anak-anak lebih cantik lagi kelihatannya di layar yang besar. Oke anak-anak Bu Guru? Oke, terima kasih. Anak-anak ibu guru yang tarian prosesi, lihat abang kita, abang tukang foto ya. Ayo biar difoto anak-anak dulu.
Tes 1, 2, 3. Selamat pagi kami ucapkan buat Bapak Ibu orang tua murid dan undangan sekalian beserta anak-anak ibu guru yang kami sayangi. Shalom. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya menyampaikan informasi sebelum acara kita mulai. Undangan kita dari pihak Polres dan pengurus YKB Yayasan Kamala Bayangkarya 16 Nias menyusul data nggak bisa mengikuti pagi ini berhubung ada kegiatan Zoom, dan saya sendiri juga diwajibkan ikut digabung di Zoom tersebut, tapi sampai saat ini nggak bisa tergabung karena itu Zoom Yayasan Kamala Bayangkari se-Indonesia tentang BIMTE, sosialisasi BIMTE Juknis YKB. Jadi kami mohon selamat datang kepada Ibu Wakil Ketua YKB, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Selamat datang kepada Bapak Wakapolres Nias, silakan Bapak. Ya, silakan duduk Ibu Wakil Ketua. Ya. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bapak Pendeta, Bapak Pencerita lagi OTW di perjalanan dari Fodo. Menunggu kehadiran beliau, acara langsung kita mulai. Saya kembalikan kepada panitia.
Cek. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara kita pada hari ini akan kita mulai. Baik, sekali lagi saya mohon perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara kita pada hari ini akan segera kita mulai. Barisan prosesi memasuki ruangan diiringi tarian prosesi Holy Night. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami undang untuk berdiri. See
Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita saksikan kembali penarian tari prosesi Holy Night gabungan kelompok A dan kelompok B. Murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Demikianlah atraksi tarian prosesi anak-anak kita. Kepada anak-anak kami ucapkan terima kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak pencerita, Bapak Kapolres Nias selaku penasehat Yayasan Kemala Bayangkari, yang kami hormati Bapak Wakapolres Nias, Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, ibu-ibu pengurus Yayasan Kemala Bayangkari, dan ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Nias. Yang kami hormati Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli, Bapak Ibu Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli, dan Ibu Pengawas TK Kecamatan Gunung Sitoli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias, Ibu Ketua Perayaan Natal dan Syukuran Tahun Baru Keluarga Besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias, rekan-rekan dan staf TK Kemala Bayangkari 16 Nias, Ketua IGTKI PGRI Kota Gunung Sitoli, dan Ketua K3S Kota Gunung Sitoli. Yang kami hormati seluruh orang tua murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan yang kami banggakan seluruh anak-anak kami TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa dapat berkumpul dengan hati yang bersukacita untuk merayakan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru keluarga besar TK Kemala Bayangkari. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Kedua, kebaktian atau ibadah. Ketiga, penutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pendahuluan. Kata pengantar kita anggap telah selesai. Selanjutnya nyanyi dan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, untuk mengawali kita pada hari ini, mari kita angkat pujian untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Semangat, saya undang semua Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Bapa, kami bisa berkumpul kembali dengan penuh sukacita di tempat yang berbahagia ini untuk merayakan perayaan Natal dan syukuran tahun baru keluarga besar TK Kemala Bayangkari 16 Nihat. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Bapa, inilah kami di tempat ini. Kami adalah manusia yang sungguh banyak dosanya Tuhan Yesus. Kami memohon kepada Engkau, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan supaya tidak menjadi hambatan kami untuk melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Seluruh rangkaian kegiatan kami pada saat ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami semua Bapa yang bertugas, mulai dari saya pembawa acara, pemain musik, OHP, semua para tamu undangan kami, orang tua murid, anak-anak, Bapak pencerita Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Bapa, sehingga ibadah yang kami laksanakan pada hari ini benar-benar untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapak yang baik, ini kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu disilakan. Dan bersiap-siap vokal grup guru TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah salam saya, Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta yang membawakan cerita, Bapak Kapolres Nias selaku penasehat Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Bapak Wakapolres Nias dan jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Ibu Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Ibu-ibu pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, dan ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Nias, yang kami hormati Bunda PAUD Kecamatan Gunung Stoli, Bapak Ibu Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli, Ibu Pengawas TK Kecamatan Gunung Stoli, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias, rekan-rekan guru
staf TK Kemala Bayangkari 16 Nias sekaligus jadi panitia perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023. Ibu Ketua IGTKI PGRI Kota Gunung Stoli, Ibu Ketua K3S TK Kota Gunung Stoli, yang kami hormati seluruh orang tua murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan yang kami banggakan dan sayangi seluruh anak-anak kami, murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru TK Kemala Bayangkari 16 Nias dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Matius pasal 2 ayat 12. Dan subtema, "Aku anak Tuhan Yesus yang taat dan siap melakukan firman-Nya." Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, dasar pelaksanaan perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias nomor 800/01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang pembentukan panitia pelaksanaan perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023. Adapun kegiatan yang telah dirancang oleh panitia dan kegiatan tersebut telah terlaksana baik tahun lalu maupun minggu yang lalu dan kegiatan hari ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah yang pertama, kegiatan pranatal. Kegiatan pranatal yang pertama adalah kegiatan menghias atau mengisi pola gambar pohon Natal. Ini diikuti oleh anak-anak kami yang beragama Kristen baik dari kelompok A maupun kelompok B. Dan tidak ketinggalan juga anak-anak kami yang beragama Islam telah mengikuti kegiatan tersebut dengan menghias atau mewarnai gambar masjid. Dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022. Dan kegiatan pranatal yang kedua yaitu kegiatan lomba karaoke rohani tingkat TKA dan TKB. Dan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Sekaligus penyerahan hadiah pada kejuaraan. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini yaitu perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023 TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Adapun sumber dana dalam pelaksanaan perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023 adalah yang pertama, sumbangan dari seluruh anak-anak kami TK Kemala Bayangkari 16 Nias sebesar 100.000 per orang. Selanjutnya, kolekte dari ibadah di sekolah dan sumbangan spontanitas dari panitia. Sehubungan dengan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari para undangan, dan kepada Bapak, Ibu orang tua murid yang telah berkenan menghadiri acara perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023 TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid dan Bapak Ibu yang telah menyumbangkan dana untuk membantu kami panitia dalam mensukseskan kegiatan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua dan Ibu Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Ibu Kepala Sekolah, beserta para panitia yang telah mendukung dan kerjasama yang baik sehingga acara kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga perayaan Natal
dan syukuran tahun baru 2023 yang kita laksanakan pada hari ini dapat mempererat lagi tali kasih persaudaraan kita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini nanti kami mohon kiranya Bapak Penasihat Yayasan Kemala Bayangkari 16 Nias atau yang mewakili untuk menyampaikan arahan dan bimbingan. Dan sebelum saya mengakhiri laporan Ketua Panitia ini, saya selaku Ketua Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan hadirin semuanya apabila selama acara ini ada pelayanan, suasana, dan fasilitas maupun kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati. Demikian laporan ini saya sampaikan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Akhir kata, kami atas nama panitia perayaan Natal dan syukuran tahun baru 2023 TK Kemala Bayangkari 16 Nias mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2022 dan Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Ibu. Sekarang mari kita saksikan bersama penampilan vokal grup guru-guru TK Kemala Bayangkari 16 Nias dengan judul lagu Notohare Zangefae. Kepada ibu-ibu disilakan untuk mengambil tempat.
Demikianlah penampilan dari guru-guru TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Kepada ibu-ibu semuanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kata-kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan mewakili orang tua murid oleh Mama Azarel Anoita Telombanua, orang tua murid kelompok B1. Kepada ibu disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Shalom, Yahowu. Yang pertama, yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, Bapak Pendeta Pembawa Renungan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolres Nias beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Kapolres Nias beserta Ibu. Yang saya hormati, Ibu Ketua TK Kemala Bayangkari 16 Nias beserta jajarannya. Yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Yang saya hormati, Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli. Bapak Ibu para undangan, orang tua dan teristimewa yang saya cintai, anak-anak kami, murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias yang telah berkenan hadir pada saat ini. Pertama dan yang utama barangkali kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama dalam mengikuti kegiatan perayaan Natal keluarga besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Hadirin yang berbahagia, izin kepada Bapak Ibu orang tua yang lain, jikalau nanti dalam penyampaian sambutan saya ini ada hal-hal yang kurang berkenan, itu adalah pembicaraan saya pribadi. Dan apabila ada hal-hal yang berkenan di hati Bapak Ibu,
itu adalah pembicaraan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, momen perayaan Natal, khususnya kita sebagai umat Kristiani, barangkali ini bukan hal yang jarang kita lakukan, tetapi ini dari tahun ke tahun pasti sering dan tetap kita laksanakan. Dan ini juga merupakan salah satu cara kita mengenalkan dan mendekatkan anak-anak didik kita untuk lebih dekat dengan Tuhannya. Dan ini juga sesuai dengan salah satu dari perintah tujuh dari perintah harian Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami sebagai orang tua memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terutama Ibu Kepala Sekolah yang tetap memberi semangat dan tidak pernah berhenti untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang membawa kebaikan kepada anak-anak kami. Kiranya jerih payah, jerih lelah Bapak Ibu Dewan Guru dibalaskan dengan kebaikan-kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini juga kami dari orang tua, apabila selama proses latihan ini anak-anak kami barangkali banyak melakukan kesalahan, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Kembali saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, mari kita saksikan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Kepada Ibu disilahkan. Dan bersiap-siap penampilan juara 1 Lomba Karaoke Rohani tingkat A. Selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kembali salam saya. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta yang membawakan cerita pada kita di pagi hari ini, Bapak Kapolres Nias selaku penasihat Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias dan Bapak Wakapolres Nias beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Ibu Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Ibu-ibu pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias dan ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Nias. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli, Ibu Pengawas TK Kecamatan Gunung Sitoli. Yang kami hormati Ibu Ketua IGTKE Kota Gunung Sitoli, Ibu K3S TK Kota Gunung Sitoli, dan yang saya sayangi guru-guru dan staf TK Kemala Bayangkari 16 Nias yang merangkap sebagai panitia perayaan Nataru saat ini. Dan yang tak lupa juga yang kami hormati seluruh orang tua murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias, terlebih-lebih anak
TK Kemala Bayangkari yang paling kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru dan syukuran Tahun Baru 2023. Keluarga besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias yang dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dalam perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023 ini, adapun yang menjadi tema dan subtema yang dipilih oleh panitia yaitu seperti yang terpampang di spanduk Bapak Ibu sekalian, tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Subtema, aku anak Tuhan Yesus yang taat dan siap melakukan firman-Nya. Sehubungan dengan perayaan Natal pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para undangan, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak kami sekalian serta saudara-saudara sekalian yang telah berkenan mengikuti perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru pada saat ini. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Natal dari awal kegiatan pranatal sebelum libur sekolah kemarin hingga sampai saat ini. Bahkan ada di antara kesibukan ibu-ibu guru masing-masing masih sempat dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan pada saat ini dapat terlaksana. Semoga Tuhan membalaskan semua kebaikan ibu-ibu guru selaku panitia acara saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua murid yang mendukung kegiatan ini, baik kegiatan pranatal maupun Natal pada saat ini, baik dalam bentuk moral dan material. Dan terlebih-lebih kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Yayasan yang saat ini ada Ibu Wakil Ketua. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Tanpa izin dan support dari Ibu Ketua dan pengurus, kita tidak ada saat ini seperti ini. Jadi terima kasih kembali buat Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua dan Ibu Pengurus CKB Cabang Nias. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang terkasih, Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani setiap tanggal 25 Desember dan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua kita dapat merasakan kasih damai Natal pada saat ini. Ini bisa terlihat dari pancaran wajah aura-aura Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pada saat ini. Melalui Natal dan syukuran Tahun Baru 2023 ini, marilah kita ciptakan kebersamaan yang baik, jangan melihat perbedaan agama. Mari kita jalin kebersamaan yang mendalam dengan keluarga, teman, sahabat, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita rentangkan jembatan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan mempertajam kepekaan kita terhadap kebutuhan kebersamaan dari komunitas di sekitar kita yang membutuhkan kasih dan jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Terakhir sebelum saya akhiri, saya selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias meminta maaf jika selama kegiatan ini berjalan sampai berakhir nantinya, mungkin dan pasti banyak terjadi kesalahpahaman di antara kita di sini, ketersinggungan, baik dari sikap maupun dari kata kami yang kurang berkenan. Marilah kita tinggalkan itu semua dan bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Kembali saya menyapa kita semuanya. Yahoo!
Ya ahobu. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan juara 1 Lomba Karaoke Rohani tingkat A oleh anak kita Perwira L1 Warubu, murid kelompok A2 dengan judul lagu Malam yang Indah. Semua
Demikianlah penampilan dari anak kita Elsato Waruhu. Acara selanjutnya, kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kabid Bidang PAUD PNF. Kepada Ibu disilahkan. Salam sejahtera buat kita semua, Yahobu. Yahobu. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Bapak Pencerita, Bapak Kapolres, dalam hal ini Bapak diwakili oleh Bapak Wakapolres, Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari atau yang mewakili beserta seluruh pengurus, Ibu Pengawas Taman Kanak-Kanak Sekota Gunung Sitoli, Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan beserta juga dengan pendidik dan tenaga pendidik, jajaran Dinas Pendidikan yang juga hadir pada hari ini, Bunda PAUD Kecamatan Kota Gunung Sitoli, Ketua Panitia beserta seluruh tim, yang kami banggakan juga Ibu Ketua IGTKI PGRI Kota Gunung Sitoli, dan yang kami banggakan Bapak Ibu, kakek nenek yang mendampingi anak-anak didik dari TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan yang kami sayangi seluruh anak-anak peserta didik TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya pada kita sehingga kita dapat berkesempatan hadir pada kegiatan pada hari ini dalam rangka acara perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru yang diadakan oleh keluarga besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Sebelumnya kami ingin sampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli karena begitu banyak kesibukan sehingga beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita pada kegiatan ini. Dan kami percaya bahwa itu tidak mengurangi makna dari acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan adalah fondasi untuk tumbuh kembang anak, untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dan menciptakan generasi penerus yang dapat menghadapi persaingan global ke depan. Dan pendidikan itu dimulai sejak dini, dimulai sejak anak usia dini. Untuk itu kami dari Dinas Pendidikan menyambut baik apa yang telah dilaksanakan pada hari ini, di mana salah satu program pendidikan adalah pendidikan karakter bagi siswa. Dan itu telah dilaksanakan oleh TK Kemala Bayangkari 16 Nias, di mana kegiatan pada hari ini merupakan salah satu pendidikan karakter religius, di mana kita berharap bahwa anak akan bertumbuh religiusnya sehingga menghindarkan siswa-siswa kita, anak-anak kita dari hal-hal yang bersifat negatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kemala Bayangkari, di mana selama ini telah ikut dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Kota Gunung Sitoli, di mana kita juga melalui Taman Kanak-Kanak telah banyak memberikan sumbangsi untuk pendidikan anak usia dini. Kami tahu bahwa TK Kemala Bayangkari ini sudah lama berdiri dan kami percaya bahwa semakin hari semakin bertambah pendidikannya, kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh TK Kemala Bayangkari, dan itu tidak lepas dari binaan, dari panduan dari Yayasan Kemala Bayangkari. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk Yayasan, demikian juga kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya. Kiranya juga kita semakin mendukung pendidikan anak-anak usia dini di Kota Gunung Sitoli melalui TK Kemala Bayangkari ini. Kami juga paham bahwa pekerjaan pendidik dan tenaga pendidik adalah sangat berat. Ya,
kita sebagai orang tua dapat melihat bahwa kita dalam membina anak, mengasuh anak di rumah saja, terkadang kita mengeluh. Kita lihat bagaimana anak-anak kita diasuh oleh pendidik dan tenaga pendidik di TK Kemala Bayangkari ini. Kita paling tidak ada 4 jam mereka bersama-sama dengan guru-guru di sekolah. Dan kami berharap bahwa pendidikan yang sudah didapatkan itu dapat kita teruskan di rumah. Satu hal sederhana yang patut kita biasakan kepada anak-anak adalah mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan tolong. Tolong biasakan kata-kata ini mulai dari rumah. Itu pesan saya kepada orang tua. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, kita sebagai orang Indonesia harus membiasakan anak untuk mengatakan permisi. Jadi kita berharap anak-anak kita akan tumbuh sebagai generasi penerus yang santun. Selanjutnya Bapak Ibu, kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli mengajak kita untuk semua saling kerjasama memajukan tingkat pendidikan di Kota Gunung Sitoli ini. Dan kita doakan anak-anak kita semua menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan akhir kata sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Semoga tahun 2023 ini kita semakin diberkati dalam setiap aktivitas kita dan kita tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dari kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita, kiranya damai Natal dan sukacita tahun baru selalu menaungi kita. Salam buat kita semua. Yahobu. Ya Ahobu. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya, kata sambutan yang disampaikan oleh Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli. Kepada Ibu disilakan. Dan bersiap-siap penampilan juara 1 Lomba Karaoke Rohani tingkat B. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Yahobu. Shalom. Shalom. Baik, sebelumnya saya juga mau menyapa anak-anak kita semua. Anak-anak, halo. Sekali lagi ya. Hai. Halo. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak pencerita, yang saya hormati Bapak Wakapolres Nias, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid Pembinaan PAUD dan PMF. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias dan beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Gunung Sitoli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Yang saya hormati Ibu Ketua IGTKI. Yang saya hormati seluruh orang tua murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Dan seluruh panitia Natal dan Tahun Baru TK Kemala Bayangkari Nias. Dan yang teristimewa yang saya sayangi dan banggakan seluruh anak-anak kami TK Kemala Bayangkari Cabang Nias yang hari ini begitu cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan penuh sukacita pada hari ini. Sebagai umat yang beriman, kembali saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur atas penyertaannya. Kita dapat diizinkan untuk mengikuti acara hari ini dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Hadirin yang berbahagia,
sebelumnya perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf Bunda PAUD Kota karena beliau berhalangan hadir pada hari ini. Sebenarnya bisa saja beliau bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini, tetapi karena berhalangan ada keperluan di luar kota, maka beliau menyampaikan kepada saya untuk bisa mewakili menyampaikan kata sambutan. Dan harapan Ibu Bunda PAUD Kota ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita dalam perayaan pada hari ini. Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang berbahagia, saya di sini berdiri sebagai Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli mengucapkan selamat memperingati Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 2023 kepada anak-anak kami semua dan kepada ibu-ibu, bapak ibu guru TK Kemala Bayangkari. Di sini dengan tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain dan dengan subtema Aku Anak Tuhan Yesus yang taat dan siap melakukan firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, walaupun puncak Natal telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun lalu, tapi kami begitu bangga dan sangat mengapresiasi dan sangat senang kepada anak-anak dan seluruh guru-guru di TK Kemala Bayangkari yang sangat antusias untuk mengajak anak-anak usia dini bisa belajar cara memperingati dan mengimani hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Masa usia dini adalah merupakan periode emas dan golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun yang berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam lingkungannya, untuk membantu perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami dari Bunda PAUD Kota maupun Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli sangat mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan-kegiatan PAUD seperti ini. Karena kami yakin ini semua demi mengembangkan pendidikan anak-anak usia dini yang akan menjadi generasi penerus yang kompeten di masa depan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru di TK Kemala Bayangkari 16 Nias, karena setiap kami berkunjung ke TK yang ada di Kecamatan Gusit, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada guru-guru TK yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yang kita banggakan. Karena guru TK adalah tonggak ilmu dini bagi anak-anak setelah keluarga. Semoga ilmu yang diberikan kepada anak-anak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan besar harapan kami, TK Kemala Bayangkari 16 Nias dapat tetap eksis dan semakin jaya mencetak generasi-generasi yang pintar dan berakhlak mulia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kemala Bayangkari, baik itu kepada Bapak Penasehat dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta pengurus-pengurus yang selama ini juga mendukung anak-anak di TK sehingga bisa layak mendapatkan pendidikan yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah TK lainnya. Dan harapan kami untuk semua anak-anak kami yang kami sayangi, harapan kami, doa kami yaitu agar anak-anak harus tetap semangat, rajin belajar, menurut sama orang tua dan guru-guru di sekolah, dan yang paling penting harus rajin berdoa dan takut akan Tuhan. Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Dan sebelum saya menutup kata sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Pertama, air bersih dan sangat dicari, dituangkan di dalam gelas. Perkembangan anak-anak yang sangat kita sayangi karena begitu penting di usia emas. Ada kapal di atas perahu,
perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru, semoga ceria dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Yahobu. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan juara 1 Lomba Karaoke tingkat B oleh anak kami Dirgantara Warubu, murid kelompok B1 dengan judul lagu Lonceng Natal. Baik, kami mohon perhatiannya sebentar kepada anak-anak kami semua. Ibu guru minta tolong untuk kembali ke tempat duduknya sesuai label jenis kegiatannya.
Jangan ada yang di tempat duduk mama papa. Terima kasih. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias. Kepada Ibu disilahkan. Saya akan menyampaikan kata sambutan Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias. Sambutan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari pada perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru TK Kemala Bayangkari 16 Nias tahun 2023. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu. Ya Ahobu. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada momen perayaan Natal pada hari ini. Terlebih dahulu, yang terhormat Bapak Kapolres Nias selaku penasehat Yayasan Kemala Bayangkari 16 Nias, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolres Nias. Yang saya hormati Bapak Pendeta, pembawa renungan atau pembawa cerita. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Nias. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Yayasan Kemala Bayangkari dan pengurus Bayangkari Cabang Nias. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Kepala Sekolah Kemala Bayangkari 16 Nias beserta guru-guru dan staf TK Kemala Bayangkari Cabang Nias. Yang saya hormati Ibu Kabid PAUD di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli. Yang saya hormati Bunda PAUD Kecamatan Kota Gunung Sitoli. Ibu Ketua IGTKI PGRI Kota Gunung Sitoli. Yang saya hormati orang tua siswa-siswi TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan yang saya banggakan dan saya sayangi, saya cintai seluruh anak-anak kami, siswa-siswi TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Pertama-tama, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara perayaan Natal TK Kemala Bayangkari 16. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, pada hari ini saya melihat begitu semangatnya kita dalam momen perayaan Natal. Terbukti bahwa makna Natal itu sudah hadir dalam diri kita masing-masing. Terlebih anak-anak kami TK Kemala Bayangkari pada hari ini yang begitu ceria mengikuti Natal.
pada perayaan Natal ini kita semua berusaha menemukan makna yang mendalam bagi umat Kristiani dan khususnya bagi seluruh kita yang ada di Yayasan Kemala Bayangkari 16 Nias. Perayaan Natal menjadi momentum indah bagi kita untuk menyadari kembali tugas, perutusan serta komitmen kita, dan kita sebagai anak-anak bangsa dan negara tercinta ini tentunya kita memiliki keterbebanan untuk memaknai kedamaian dan kesejahteraan khususnya di dalam TK Kemala Bayangkari untuk terciptanya generasi yang intelektual dan bermoral dengan berlandaskan pada perayaan Natal pada hari ini. Natal adalah suatu kegembiraan untuk memiliki semangat baru dan hidup yang baru, terlebih tema yang sudah diangkat oleh panitia, yakni maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedangkan subtema, aku anak Tuhan yang taat dan siap melakukan firman-Nya. Dengan tema Natal ini, kita saling bergandengan tangan agar anak-anak di TK Kemala Bayangkari ini dapat menjadi anak-anak yang berbakti dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini juga saya mengajak kita untuk tetap menjalin keharmonisan dan kerjasama yang baik di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Terlebih dalam momen ini, kita didorong untuk terus-menerus mengupayakan agar dapat terwujudnya damai sejahtera dan keharmonisan dalam berbagai dan bernegara. Terlebih TK Kemala Bayangkari ini untuk selalu menciptakan kerukunan dan rasa kekeluargaan yang baik demi membangun generasi bangsa yang bermoral dan berpendidikan. Karena hanya dengan demikian kita memahami makna sejati Natal. Sebagai anak-anak Tuhan, sumber damai kita adalah harus mewujudkan komitmen bersama, yakni menjadi pembawa damai, sukacita, serta solusi dari setiap persoalan yang ada, bukan yang sebaliknya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, pada hari ini saya begitu terkesan dengan antusias kita semua yang sudah berperan aktif dalam menjalankan tupoksi kita masing-masing dan juga dalam menyadari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya ini adalah hal yang tetap harus kita pertahankan dan kita tingkatkan ke depan agar setiap tanggung jawab kita bisa terwujud dengan baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, melalui sambutan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Yayasan Kemala Bayangkari 16 Nias, kepala sekolah dan guru-guru serta orang tua yang telah bersama-sama bahu-membahu membangun dan mewujudkan pendidikan yang baik di TK Kemala Bayangkari 16 Nias ini. Banyak hal yang telah kita lewati di sepanjang tahun 2022 yang semua itu tidak akan berhasil tanpa adanya sumbangsi pikiran dan tenaga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal ini kiranya kerjasama yang telah kita jalani dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan kita tingkatkan bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Semoga segala harapan kita tercapai dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Akhir kata saya sapa kita semua, Yahobu, Ya Ahobu,
Bagi anak didik kami semuanya, Yahawu. Ya Ahawu. Kurang kencang, Yahawu. Ya Ahawu. Salam. Shalom. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya, bimbingan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Penasehat Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolres Nias. Pada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yahoo, salam. Terima kasih, rupanya masih semangat walaupun kegiatan sudah mendekati siang hari. Yang pertama yang kami hormati Bapak Pendeta, pembawa renungan ataupun pembawa cerita pada kesempatan yang baik ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Bayangkari Polres Nias, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua atau Bu Wakapolres, berikut dengan ibu-ibu pengurus yayasan dan sekaligus sebagai Ibu Bayangkari juga. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari, berikut dengan Bapak Ibu Guru serta staf. Yang kami hormati Ketua Panitia bersama dengan seluruh seksi ataupun yang membidangi kegiatan kepanitiaan hari ini. Yang kami hormati sesama rekan kami undangan. Dalam hal ini yang kami hormati Pak Kadis Pendidikan Kota Gunung Sitoli yang diwakili oleh Bu Kabid yang membidangi PAUD, berikut dengan Ibu Pengawas dan beberapa perangkat dari Dinas Pendidikan yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang kami hormati Bunda PAUD Kota Gunung Sitoli yang diwakili oleh Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli, dan yang kami hormati, yang kami banggakan, kami cintai, Bapak Ibu dari orang tua peserta didik TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan terkhusus ini buat anak-anak kami peserta didik TK Kemala Bayangkari. Pada kesempatan yang baik ini seharusnya Bapak Kapolres Nias selaku penasehat daripada Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, dan beliau mempercayakan kepada saya selaku Wakapolres Nias atau wakil penasehat. Dan Pak Kapolres selaku penasehat memohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini karena dalam waktu bersamaan beliau mengikuti rapat di Pemkab Nias Barat. Ada juga momen penting di sana, yaitu bagaimana persiapan pengamanan pemilu yang sudah dan sedang berjalan, yaitu baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan ada juga rencana pelaksanaan pilkades di Kabupaten Nias Barat. Jadi itu sangat mempengaruhi daripada stabilitas keamanan wilayah hukum Polres Nias manakala tidak dipersiapkan sejak dini, sehingga sekali lagi Pak Kapolres memohon maaf. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya tidak banyak menyampaikan kata nasihat. Dari beberapa pembicara tadi sudah banyak juga kutipan-kutipan nasihat. Tetapi dari kegiatan hari ini terkait perayaan Natal dan syukuran, yang utama dan paling utama saya mengajak kita semua bersyukur. Itu yang paling penting. 1 tahun 365 hari di tahun 2022 bisa kita lewati.
bisa kita berkumpul di sini. 26 hari sudah kita jalani 2023. Rangkaian kegiatan kepanitiaan, kemudian Natal, kemudian rangkaian bagaimana membimbing, mengarahkan anak didik kita berjalan dengan baik. Itu semuanya bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan buat kita, baik itu pribadi lepas pribadi, kemudian organisasi, dan seluruh perangkat-perangkat yang terkait dengan itu. Dan yang paling utama adalah kita pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat dan kita bahagia. Selanjutnya mengenai kegiatan Natal. Kegiatan Natal yang kita laksanakan pada hari ini nanti mungkin bisa dimaknai oleh Bapak Pendeta atau pembawa cerita. Tetapi saya mengajak kita bahwa kegiatan Natal yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu mari kita memaknai bagaimana yang namanya kelahiran daripada Yesus Kristus. Bagaimana dia datang ke dunia ini dengan mengorbankan segala apa yang dimilikinya. Dan bagaimana kita mengintrospeksi diri apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya dan apa yang sedang kita laksanakan saat sekarang ini. Apa yang baik kita lanjutkan, apa yang tidak baik mari kita perbaiki kembali. Kemudian dari kegiatan makna Natal ini, mari kita sesama umat Nasrani dan juga sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di kesempatan yang baik ini mari kita saling memaafkan. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling membantu. Di mana saja, baik di sekolah, di luar ataupun di kegiatan-kegiatan yang formal seperti ini dan di mana saja. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan terlebih-lebih Ketua Kepala Sekolah ini, juga kepada Yayasan Bayangkari dan pengurus dan panitia atas kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Kami bangga selaku penasehat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan pranatal, di mana ada beberapa kegiatan yaitu lomba menggambar. Memang kecil kegiatannya nilainya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan itu baik itu dia mewarnai daripada rumah ibadah gereja, kemudian juga masjid, kemudian kami lihat tadi rangkaian kegiatan anak-anak didik yang masih usia dini bisa melaksanakan kegiatan prosesi. Kemudian tadi ada beberapa anak didik kita bisa menyanyi, rasa percaya diri mereka sangat tinggi. Kemudian disiplin ada, kegiatan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada disiplin, tidak ada sumber daya manusia yang memotorinya. Dan itu semua karena Bapak, Ibu guru, serta panitia. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga kegiatan ini dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan. Semoga dengan rangkaian kegiatan ini peserta didik kita, anak didik kita dapat mengerti dia itu apa yang namanya agama. Dia memahami akan itu. Kemudian dia mengerti yang namanya kerukunan beragama dan bisa dia terapkan semboyan. Salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu juga. Jadi itu doa dan harapan kita, dan kami juga dari penasehat atau yayasan mohon maaf atas segala mungkin kurang all out kami selama ini dalam membantu kegiatan baik itu di yayasan dan juga di kegiatan-kegiatan sekolah di Bayangkari. Dan terkait dengan tema yaitulah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dan subtema aku anak Tuhan yang taat dan siap melaksanakan firman. Saya mengajak kita, termasuk saya, termasuk kita semua yang hadir di sini, ya
Mungkin saya bisa memaknai, pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Mungkin kita selama melaksanakan tugas selama ini, termasuk saya, mungkin ada yang melenceng-melenceng, tidak sesuai. Jangan lagi kita lewati jalan itu. Mari kita lewati jalan yang sesuai dengan aturan dan koridor yang sebenarnya. Bagaimana kita mengikuti, melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan aturan dan koridor yang ada, itulah dengan siap melakukan firman-Nya sebagaimana yang disampaikan di dalam subtema, yaitu melakukan firman-Nya. Mari kita patuhi segala ketentuan, aturan yang ada, khususnya di kehidupan kita setiap hari, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, norma adat, norma agama, norma hukum, norma-norma sosial, dan norma-norma lain yang hidup di tengah-tengah kita selaku umat Kristen dan kita selaku warga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin itu demikian yang kata bimbingan dan arahan. Mari kita jaga bimbingan dan arahan, mari kita jaga kekompakan, khususnya ini ibu-ibu guru, bapak ibu guru, staf, bangun kekompakan yang baik, termasuk antara yayasan dengan sekolah, bangun komunikasi yang baik, bangun kerja yang sama yang baik, karena kita punya tanggung jawab yang besar. Karena kita salah satu indikator dalam menentukan bagaimana generasi Indonesia ini ke depan. Kalau kita dari usia dini salah mengarahkan, maka seterusnya akan salah. Tetapi kalau dari saat sekarang ini, anak-anak didik kita yang di usia dini ini sudah kita bangun, kita arahkan mentalnya, psikologinya ke arah yang baik, mulai dari yang kecil-kecil yang sudah disampaikan oleh yang mewakili Pak Kadis tadi, baik itu minimal kata maaf, baik itu kata permisi, dan lain-lain, akan yakin saya dan percaya bahwa kita akan melahirkan generasi penerus yang membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini lebih baik dan maju dari saat sekarang ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2022 dan selamat merayakan Natal tahun baru 1 Januari 2023. Dan yang sedang berjalan saat sekarang ini, semoga dengan Natal tahun baru ini kita mempunyai semangat baru dan rencana baru yang lebih bagus dari saat sekarang ini. Dan semoga Yayasan Kemala Bayangkari, TK Bayangkari diberkati oleh Tuhan dan bisa lebih berhasil lagi ke depan. Demikian, terima kasih. Salam. Yahoo sawagelem. Demikianlah bimbingan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Wakapolres Nias. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, karena kita masih dalam suasana tahun yang baru, tidak ada salahnya kalau kita saling menyapa kiri kanan kita sambil berjabat tangan mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus,
kita akan mengawali ibadah kita ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, berkat kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ibadah perayaan Natal TK Kemala Bayangkari 16 Nias tahun 2023 kita mulai di dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Pertolongan bagi kita hanya di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang bayi telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapakah yang boleh menghampirinya? Siapakah yang boleh berkenan di hatinya? Ternyata semua hanya karena anugerah dan karena kasih yang besar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, masih ada sukacita. Amin. Sekali lagi, masih ada sukacita. Amin. Amin. Kalau bagi
begitu mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian nyanyi glory. Saya mengundang kita untuk bertepuk tangan. Selanjutnya, penyalaan lilin dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang tersebut namanya untuk mengambil tempat di depan ini. Yang pertama, pencerita. Selanjutnya, Bapak Kapolres Nias selaku penasihat Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolres Nias. Selanjutnya, Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, dalam hal ini
diwakili oleh Ibu Wakil Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias. Selanjutnya, Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias, Ibu Kabi PAUD PNF Kota Gunung Sitoli, Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli, Ketua Panitia, Ibu Ketua IGTKI PGRI Kota Gunung Sitoli, Ibu Ketua K3S Kota Gunung Sitoli, mewakili Guru TK Kemala Bayangkari 16 Nias, Ibu Adaria Zendate, mewakili orang tua murid kelompok A, Bapak Jill, mewakili orang tua murid kelompok A2, Mama Hans Gea, mewakili orang tua murid kelompok B1, Mama Tina, mewakili orang tua murid kelompok B2, Mama Karen, mewakili orang tua murid kelompok B3, Mama Esiana, mewakili orang tua murid kelompok B4, Bapak Azel Mendeva, mewakili orang tua murid kelompok B4, Mama Griselda Hulu, mewakili murid kelompok A, Adriela Zai, mewakili murid kelompok B, Joshua Torres Nales. Dalam suasana yang sangat gelap gulita di tengah padang, ada sekelompok gembala yang sedang menjaga domba, dan tiba-tiba dalam kegelapan itu bersinarlah terang yang sangat terang sekali. Terang itu menakutkan bagi para gembala. Tetapi dari terang itu terdengar suara mengatakan, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud." Kristus Yesus Juru Selamat telah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini. Tapi Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang menciptakan saudara dan saya. Dan hari ini kita merayakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, 1000 lilin.
angkat pujian ini dari awal? Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, selanjutnya marilah kita saksikan tari lilin yang dibawakan oleh gabungan kelas A dan kelas B dengan lagu Malam Sunyi Senyap.
Demikianlah penampilan dari anak kita tari lilin, berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada anak-anak kami ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya sayang. Selanjutnya, pembacaan riwayat kelahiran Yesus mewakili orang tua murid. Kita angkat satu pujian, kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Riwayat kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai 7. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem
untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Dan ketika mereka dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan riwayat kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi, Raja Damai yang besar, Surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, Surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu hadirin, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Kepada petugas untuk kami persilakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku
Bapak Ibu hadirin yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, ku ingin dengar cerita. Kepada anak-anak kami yang masih ada di luar, kami harapkan untuk segera masuk di dalam ruang gereja. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah. Pada hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. 2000 tahun yang lalu, Engkau datang ke dalam dunia karena Engkau memiliki satu tujuan untuk menebus kami manusia yang harusnya binasa. Tetapi oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau meninggalkan kerajaan sorga. Engkau Allah yang pencipta langit dan bumi. Engkau menjadi bayi yang lemah, lahir di kandang domba, supaya kami yang lemah menjadi kuat. Engkau raja di atas segala raja. Engkau Allah yang mulia, maha kudus. Namun Engkau datang di tempat yang sederhana. Engkau datang di tempat yang hina, supaya kami yang hina menjadi mulia. Engkau Allah yang kuat, pencipta alam semesta. Namun Engkau menjadi lemah, menjadi lahir sebagai bayi yang lemah, supaya kami yang lemah, yang sakit, kami disembuhkan, dipulihkan dan dikuatkan. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Itu sebabnya kami merayakan hari kelahiran-Mu di saat ini Tuhan, karena betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam kesempatan ini kami rindu biarlah firman-Mu akan menolong kami untuk melihat lebih dalam lagi betapa cinta-Mu itu begitu luar biasa, dan akhirnya kami hidup karena cinta-Mu, dan kami boleh membagi cinta-Mu, membagi kasih-Mu kepada orang-orang siapapun mereka yang layak untuk menjadi objek belas kasihan Tuhan. Berbicara bagi kami semua secara khusus kepada anak-anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar? Wah, ini sudah jam 12, hampir jam 12 ya. Sudah lapar anak-anakku? Ya.
kita orang tua pasti bisa tahan lapar ya. Apalagi saya yang gemuk ini, ya makan besok pun nggak masalah gitu ya. Ya Bapak Wakapolres dan kita semua ibu-ibu, ya baiklah. Ya tema kita anak-anak hari ini, siapa yang tahu tema kita, ada nggak? Halo? Oh sebelumnya, siapa yang mau dengarkan cerita dari Pak Pendeta, ada nggak? Cuma 2 orang, ya ampun, Pak Pendeta jadi sedih deh. Berapa? Hanya 25 orang. Siapa yang mau dengarkan cerita Pak Pendeta hari ini, angkat tangannya. Ya, hanya 90 orang. Sekali lagi, siapa yang hari ini serius banget mau mendengarkan cerita firman Tuhan, angkat tangannya. Woi, semuanya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, hari ini Pak Pendeta tidak lama-lama mau menyampaikan firman Tuhan, tapi Pak Pendeta percaya kita semua pasti berkati. Amin. Ya, judul daripada tema kita hari ini yaitu terdapat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 12. Ya, di sana dikatakan, maka bagian B dikatakan di sana, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Tadi Pak Wakapolres tadi sudah sampaikan ya, bagaimana jalan yang sebelumnya itu berliku-liku ya, dan sekarang harus melalui jalan yang baru sekalipun susah, tetapi namanya bersama dengan Yesus pasti luar biasa. Oke, kita akan lihat dulu dong. Slide kita sudah bisa. Ini dia. Ini slide kita. Yuk, bisa baca nggak ya? Oh, bisa? Bisa baca nggak? Oke, ini dia. Bisa nggak ya? Oke, kita klik aja deh. Klik, klik. Jadi kalau saya bilang klik. Yuk, ikut Pak Pendeta baca ini. 3, 2, ya. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus yang taat dan siap ya melakukan firman-Nya. Coba 1, 2, 3. Aku anak Tuhan Yesus yang taat dan siap melakukan firman-Nya. Iya, slide berikutnya kita lihat. Wah, gitu ya. Kita belajar dari orang Majus. Ya, ini tadi Pak Pendeta sudah baca tadi gitu ya. Bahwa Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Wah, Pak Pendeta, kalau mereka melalui jalan yang pertama bagaimana Pak Pendeta? Pasti mereka akan dibunuh. Siapa yang membunuh mereka? Yang membunuh mereka itu adalah raja yang jahat, raja yang pura-pura baik, tapi sebetulnya dia jahat gitu ya. Dia jahat dan dia berencana membunuh orang Majus. Tetapi wah, luar biasa ya. Tetapi karena orang Majus ini mereka baik gitu ya, maka Tuhan menolong mereka. Tuhan melindungi mereka supaya mereka tidak dibunuh oleh Raja Herodes yang jahat itu ya. Dan Tuhan datang melalui malaikatnya, dan malaikat bilang, hei, jangan kembali ke Herodes. Ya, ayo kalian akan dibunuh, lebih baik kalian jalan baru. Walaupun itu sulit, tapi Tuhan menyertai kalian. Wow, dan kita harus mengikutinya. Amin. Slide yang berikutnya, coba kita lihat. Apa ini ya? Ada yang tahu ini apa ini? Hah? Wah, ini adalah jalan ke surga. Iya, kalau berjalan dengan Tuhan Yesus, coba lihat itu. Ya, pasti kita bisa sampai ke surga. Jalannya warna apa jalannya? Ada yang tahu nggak warna apa jalannya? Warna merah? Hah? Oh, warna emas. Pinter ya, tepuk tangan dulu dong. Bukan warna kuning, tapi warna emas. Nah ini nih, anak-anak TK Bayangkari 16
Nias ini luar biasa ya, mereka ngerti gitu ya. Membedakan mana kuning, mana emas gitu ya. Iya, siapa di sini yang punya emas angkat tangan? Punya anting emas, yang punya gelang emas. Halo, ada? Wih, ada 1, 2, wah banyak ya. Iya, memang anak-anak TK Bayangkari memang luar biasa ya. Nih, kalau berjalan dengan Tuhan terus, wah berjalan begitu luar biasa ya. Ini jalan ke sorga. Di sorga itu nggak ada yang yang jelek-jelek ya. Di sorga itu semuanya baik-baik ya. Siapa yang mau ke sorga angkat tangan? Yeay, Bapak Ibu nggak mau ke sorga ya. Hanya anak kecil yang mau ke sorga. Oh, oke, pinter-pinter. Slide berikutnya kita lihat dia. Coba lihat ya. Orang yang berjalan dengan Tuhan Yesus pasti mereka baik semua. Coba lihat itu ya. Pinter gitu ya. Karena bersama dengan Tuhan Yesus. Apalagi kita lihat lagi. Jebret gitu ya. Apalagi dek? Ada lagi? Ini dia. Wah, sayang kita nggak bisa pakai pointer ya. Iya ya. Oke. Wah, lihat itu. Ada yang menyanyi, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada yang belajar. Siapa di sini suka belajar? Angkat tangan. Siapa lagi? Ada yang apa lagi? Hah? Berenang? Mana ada berenang di situ? Iya, main bola. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang apa lagi nih? Hah? Bernyanyi, ada yang bernyanyi, ada yang mendengarkan cerita, ada yang olahraga. Di sini siapa yang suka olahraga angkat tangan? Ya, semuanya ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau berjalan dengan Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi? Wah, sejak kecil Tuhan akan memimpin kita. Amin. Coba kita lihat lagi. Sejak kecil kita pasti pintar, kita cerdas. Apalagi? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, apalagi? Lanjut Kak, dengan cepat saja. Kakak di atas. Pencet aja Kak. Iya. Wih, ada yang juara 1, juara 2, juara 3 karena pinter. Lanjut lagi Bang. Oke, dari kecil, remaja sampai besar. Sampai, wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, siapa yang mau jadi polisi angkat tangan? Semuanya. Lihat nih polisi. Mau jadi tentara angkat tangan. Yang mau jadi tentara ada juga. Terus, ini keren ya. Wah, berjalan bersama Yesus pasti berhasil. Kemudian terus lagi. Coba kita lihat. Wah, ini lagi berikutnya Bang. Coba kita lihat. Wih, siapa yang mau jadi pendeta? Wih, banyak juga jadi pendeta ya. Siapa yang mau jadi dokter? Wah, tepuk tangan semuanya. Wah, ada yang mau main bola enggak? Jago. Wih, ya ada juga yang jadi bola ya. Oke, terus kita lihat lagi. Ini putri Indonesia dari Nias. Mau? Anak-anak Nias itu cantik-cantik, keren-keren, ganteng-ganteng gitu ya. Iya, bilang coba ikut Pak Pendeta, ikut dia ya. Sebentar lagi Bang, balik Bang. Iya, coba gayanya bagaimana? Bisa nggak? Bisa ikut gayanya nggak? Oke, coba kita hitung ya. Ibu-ibu lihat ya, anak-anak kita bergaya seperti di sini ya. Mereka pemenang ya. 1, 2, 3. Nanti di foto ya. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dulu dong. Wih, berjalan bersama Yesus sampai besar, dari kecil sampai besar. Apalagi kita lihat lagi. Terus, wah, generasi yang kuat imannya selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Yesus kita jadi pemenang. Coba terus lagi, kita lihat lagi. Dia ada sukacita. Kalau kita meninggal, kita mati, kita pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus menjamin kita. Ada sukacita, ada apa lagi? Coba kita lihat. Wah, di surga itu ada apa lagi? Semuanya bergembira, semuanya senang. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang sedih. Enggak ada yang lapar gitu ya. Semuanya penuh dengan sukacita. Amin.
Iya. Sebentar bang. Oke, sebentar, sabar. Nah, Pak Pendeta mau tanya, siapa yang mau berjalan dengan iblis? Ada enggak? Orang kalau tidak taat, pasti dia berjalan dengan siapa? Orang, anak-anak kecil, kalau tidak taat, dia berjalan dengan siapa? Kalau berjalan dengan Tuhan pasti Kalau berjalan dengan iblis berhasil enggak? Kalau tidak taat berhasil enggak? Tapi iblis pintar, dia menggoda kita. Coba lihat ya, bagaimana orang yang berjalan dengan iblis. Siapa yang mau? Ada enggak? Terus coba kita lihat lagi. Terus, iblis menggoda. Iya. Mau enggak dibawa ke neraka sama iblis? Mau enggak dibakar di api neraka sama iblis? Mau enggak? Orang yang tidak taat, coba lihat ya. Wah, dibawa sama iblis. Terus bang. Terus ya, pencet lagi. Sekali lagi. Wah, tidak ada keselamatan. Terus lagi, coba kita lihat lagi. Berjalan bersama dengan setan. Tapi iblis bilang begini, hei teman-teman, iblis semua, setan-setan, gondoruwo, jin-jin, tuyul-tuyul, sini semua. Kita datang ke dunia, kita goda anak-anak. Mereka datang ke dunia untuk menggoda siapa? Iya, menggoda manusia. Dia bilang, wah, jangan mau lagi ke gereja, jangan mau lagi percaya sama Yesus. Iya, jangan percaya kepada salib. Kalau kita nggak percaya sama Yesus, kemana kita? Iya, ke neraka. Lihat nih, iblis berhasil membuat anak-anak, orang tua, ya, punya apa? Ini gambar apa ini? Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Oh, gambar love. Iya, gambar love, gambar hati. Coba lihat, semua hatinya sudah hitam. Coba lihat. Semuanya dari anak kecil, orang tua, hatinya sudah hitam karena mereka tidak taat. Coba kita lihat lagi, bang. Terus, bang. Sebentar. Oke. Adik-adik, mau nggak hatinya warna hitam? Itu kalau anak-anak tidak taat kepada firman Tuhan, hatinya warna hitam. Mau lihat gak? Isi hati warna hitam itu apa? Mau lihat? Mau? Coba kita lihat, coba hitung. Sebentar. Coba hitung dulu. 1, 2, 3. Apa ini? Ada singa. Singa suka ngapain? Iya, singa suka berkelahi. Coba kita lihat, ada apa lagi ini? Iya, ada burung merak. Iya, hatinya hitam. Iya, ada burung merak. Iya, dia suka sombong. Iya, apa ini? Ada gula. Ular gitu ya. Iya, ada ular. Aduh, sayang suaranya nggak keluar ya, bang. Apa ini? Ada apa ini? Pak Pendeta, jangan dulu dihapus. Kembali dulu, bang. Pak Pendeta, babi itu suka apa? Coba. Babi itu suka apa? Babi. Malas mandi. Siapa di sini suka malas mandi? Ada nggak yang malas mandi di sini? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Juga apa? Dia malas disuruh-suruh. Siapa di sini malas membantu mama papa? Ada nggak? Ada. Tidak taat gitu ya. Wah, apalagi coba kita lihat. Apa ini? Yang berikutnya. Ya, apa ini? Ada tahu nggak? Kambing.
Kambing itu suka apa ya? Suka nanduk gitu ya, suka mukul teman gitu ya, suka rampas punya teman. Coba kita lihat nih, ada apa lagi nih? Ada apa lagi di hati yang tidak taat? Coba lihat, tidak dengar-dengar. Siapa di sini yang tidak dengar-dengaran? Angkat tangan. Nanti didoakan sama Pak Pendeta, nanti didoakan sama Pak Polisi. Ada? Tuh, suka ganggu teman. Siapa suka ganggu teman sini? Ada? Tidak ada. Oh, bagus, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Tuh, siapa di sini suka melawan orang tua? Suka teriak-teriak di rumah? Ada nggak? Ada? Oh, ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jujur. Pak Pendeta doakan. Tuh, siapa di sini suka teriak-teriak, pukul adik, pukul abang? Ada nggak? Wah, tidak gitu. Ini tidak taat nih. Dia suka nggak mau makan. Nggak mau makan sayur. Siapa di sini tidak mau makan sayur? Angkat tangan. Oh, banyak ya. Wah, harus makan sayur ya. Terus kita lihat lagi, apa lagi? Tuh, lihat ya. Orang yang tidak taat, lihat mukanya jelek, hatinya warna hitam. Di dalam hatinya, ada setan. Dia tidak taat. Lihat, apa lagi? Dia suka marah-marah. Tidak taat, ya. Mukanya jelek banget. Hatinya penuh dengan kemarahan. Apalagi? Coba kita lihat lagi. Apalagi? Suka cakap kotor, ya. Tidak taat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, jangan cakap kotor. Tapi dia cakap kotor. Siapa yang suka memaki? Angkat tangan. Ada nggak yang suka memaki? Oke, nanti nggak boleh memaki lagi ya. Nanti didoakan ya supaya tidak memaki lagi. Tuh, suka berantem. Nih. Coba lihat ya. Ada apa itu? Ada iblis kecil. Iblis suka bilang begini, ayo pukul dia. Pukul temanmu. Ayo tarik dia. Coba lihat itu. Tuh, jambak dia. Itu lihat iblis tuh. Iblis bilang, ayo cubit dia. Yang satu iblis, satu bilang, ayo tarik rambutnya. Siapa di sini yang suka melawan orang tua? Angkat tangan. Oh, masih ada juga. Oke. Tidak boleh melawan orang tua. Lihat tuh. Orang yang melawan orang tua, sebentar bang. Yang melawan orang tua, lihat tuh. Ada apa ini? Tuh, ada setan kecil. Tuh, dia bilang, ayo lawan mamamu. Mamanya bilang, diam. Dia bilang, enggak mau diam. Karena ada setan. Dia tidak taat. Dia lebih suka taat sama setan. Siapa yang suka melawan orang tua? Ada? Oke, nanti didoakan ya. Tidak boleh lagi melawan orang tua. Apalagi kita lihat. Akhirnya dia tidak bisa jadi polisi, dia tidak bisa jadi tentara, dia tidak bisa jadi dokter, dia tidak bisa jadi ibu guru, tidak bisa meraih cita-citanya. Terus bang, nangis deh, aku nggak bisa. Akhirnya dia nangis, iya, karena dia tidak taat. Terus bang. Loh, mereka ya terus bang, semuanya dibawa ya, kalau dia tidak bertobat dibawa di api neraka. Nih, lihat nih ya. Kalau tidak taat sampai selama dari kecil tidak taat, sampai besar tidak taat gitu ya. Sampai besar juga nanti tidak taat kepada firman Tuhan. Kita pasti dibawa di api neraka. Lihat tuh, dibakar di api neraka. Terus bang. Wah, tuh mengerikan. Waduh, teriak. Sakit, panas gitu tuh. Tuh, semuanya anak kecil, orang tua yang tidak taat firman Tuhan. Lihat tuh, mereka dibakar di api neraka. Takut Pak Pendeta, takut. Terus bang, apa yang terjadi? Wah, tapi kita bersyukur hari ini kita merayakan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus.
Bukan hanya lahir ke dunia, tapi dia mati bagi kita. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Sehingga siapapun kita yang berdosa, kalau kita minta ampun, datang kepada Tuhan Yesus, ya, pasti Tuhan Yesus ampuni. Amin. Darahnya yang tercurah di kayu salib itu akan menyucikan semua dosa dan kejahatan kita. Tidak ada yang kebaikan kita yang membuat kita bisa ke surga, nggak bisa. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Semua kebaikan kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu menyucikan dosa kita. Makanya kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Lihat ini, dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Lihat itu, ya. Hati kita tadi warna hitam, tetapi darah Yesus sudah menyucikannya di atas kayu salib. Ya, lewat darahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, hati kita menjadi putih kembali. Tepuk tangan dulu dong. Wah, tadi warna hitam, ada setan, dihancurkan oleh kuasa iblis. Iya, darah Yesus menyucikan, akhirnya hati kita menjadi putih kembali. Ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Kalau hati kita bersih, Tuhan Yesus mau tinggal di hatimu. Amin. Sehingga kita menjadi anak-anak yang taat, ya. Ya, tahun 2023 kita bisa menjalaninya dengan begitu sukses, ya, bersama dengan Tuhan yang ada dalam hati kita. Ya. Wah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati, wah, keren ya. Siapa yang mau hari ini Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, angkat tangan. Wah, itu keren ya. Ada lagunya tuh ya. Pakai baju putih. Apa? Ada lagunya enggak? Wow, ini luar biasa ya. Kita dapat mahkota. Kemudian terus bang. Ya, kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terus bang, lanjut lagi. Ya, ini warna apa? Dan tahu nggak warna apa ini? Warna hijau. Warna hijau itu warna pertumbuhan. Amin. Kalau kita mau bertumbuh jadi sehat, ya, maka kita harus baca firman Tuhan. Siapa yang mau rajin baca firman Tuhan hari ini? Angkat tangan. Yes. Sebentar bang, sebentar bang. Balik lagi bang. Iya. Terus ada gambar apa lagi itu? Berdoa. Siapa yang mau rajin berdoa? Angkat tangan. Keren. Terus yang mengangkat tangan itu sedang ngapain dia? Memuji Tuhan. Siapa yang memuji-muji Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Yes, tepuk tangan semuanya. Terus kita lihat lagi bang, selanjutnya bang. Iya, ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, lanjut bang, kita lihat lagi. Ya, 2 Korintus 17, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa, ya, menjalani tahun 2003, ya, dengan sukses, ya, karena Tuhan Yesus. Nah, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, hari ini kita mau berdoa, semuanya tutup mata. Guru-guru, Bapak Ibu guru boleh dampingin anak-anak kita. Kita semua tenang dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami tidak bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh kemenangan. Karena iblis selalu menggoda. Iblis selalu menghalangi kami. Hari ini saya berbicara kepada engkau orang tua. Sebagai hamba Tuhan, saya pesankan ini bahwa anak-anak yang kita miliki adalah titipan Tuhan.
Dan kita berada di tahun-tahun di mana puncak bonus demografi. Tahun 2035 adalah tahun puncak bonus demografi. Itu sebabnya hari ini kita siapkan anak-anak kita. Saudara tidak bisa menolak saudara berada di tahun di mana informasi teknologi begitu canggih, begitu masif, begitu luar biasa mempengaruhi. Begitu jahat. Teknologi begitu jahat sekali. 2 kali lipat menghancurkan nilai-nilai moral etika. Tetapi di sini adalah peluang kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh bertarung di depan sana, membela anak-anak kita. Harus ada kerja keras, karena ada peluang yang lebih besar daripada hal yang negatif itu. Adalah peluang mereka menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Saudara sebagai orang tua hari ini, sungguh-sungguh bertarung. Suami istri harus bersatu. Enggak boleh kita lengah. Suami istri harus sepakat. Harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan. Untuk menjadi contoh bagi anak-anakmu. Karena dunia informasi begitu luar biasa akan menguasai mereka. Dan siap melumatkan mereka. Tetapi kalau engkau mama papa yang hebat. Engkau akan berdiri di sana mempertahankan anak-anakmu. Memberikan waktu terbaikmu bagi anak-anakmu. Memberikan perhatian terbaik bagi anak-anakmu. Itu adalah tanggung jawab sebagai mama papa. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya rindu engkau mama papa betul-betul mempersiapkan dirimu suami istri. Karena anak-anak ini bisa saja menjadi anak-anak yang jahat di masa akan datang. Tapi bisa aja mereka menjadi anak-anak yang baik, sangat baik, luar biasa baik. Kita sedang menuju puncak bonus demografi tahun 2023. Tahun 2035. Di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Itu adalah usia 15-16 tahun ke atas. Mereka adalah orang-orang yang akan memimpin bangsa ini dengan kecanggihan yang mereka miliki, dengan keilmuan yang hebat yang mereka miliki. Jangan sampai di tahun 2035 mereka akan mengangkat tangan dan mundur teratur, tanda mereka menyerah, tidak mampu bertarung. Tetapi saya mau katakan kepadamu, engkau mama papa, hari ini pastikan dirimu. Seperti apa anakmu di tahun 2035, hari ini engkau harus pastikan, tentukan hari ini. Komitmen hari ini. Sebab kalau engkau gagal di satu dekade ini, 2020 sampai 2030, ini adalah satu dekade di mana kita mempersiapkan mereka. Bukan saja keilmuan tapi karakter mereka. Maka saudara akan berhasil. Maka saudara akan tersenyum. Maka saudara akan ada di tahun 2035. Dan saudara akan bersuka cita di sana karena melihat anak-anakmu. Mereka maju, mereka menjadi petarung-petarung yang hebat. Mereka adalah orang yang pintar, yang cerdas, yang memiliki karakter Kristus. Mereka akan diperlukan di perusahaan-perusahaan. Mereka akan diperlukan di pemerintah, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Karena mereka memadukan antara kecerdasan, keilmuan yang mereka miliki dengan karakter ilahi, karakter Kristus. Itu yang membuat mereka jadi pemenang. Itu yang membuat Bapak Ibu di tahun 2035 nanti. Bapak Ibu saudara orang tua yang anak-anaknya masih kecil sekarang ini. Di tahun 2035 mereka berusia 15-20 tahun. Saudara akan bangga, saudara akan tertawa, saudara akan bergembira. Karena kerja keras saudara di tahun ini, di dekade 2020-2023 ini. Saudara mempersiapkan mereka dengan begitu luar biasa. Yuk waktumu berikan sama Tuhan. Sungguh-sungguh, sebab kalau enggak, lihat dunia informasi begitu luar biasa akan menghancurkan mereka. Saudara enggak bisa memilih untuk tidak menggunakan teknologi. Saudara harus menggunakan teknologi.
Tetapi mari kita bijak. Dimulai dari kita Bapak Ibu. Anak-anak mengikuti mama papanya. Kasihan mereka. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hari ini. Sebagai hamba Tuhan, mari kita support semua guru-guru TK, guru-guru SD, guru-guru sekolah minggu. Karena mereka yang bertarung menghadapi begitu banyaknya tekanan ketika mereka mempersiapkan generasi ini. Semua kita orang tua di sini, ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk mempersiapkan generasi hebat di masa yang akan datang. Generasi yang betul-betul pintar, cerdas, tetapi memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Haleluya. Berdoa, saya izinkan Bapak Ibu Saudara berdoa. Berdoa untuk komitmen. Tidak sekedar bangga karena anak kita sehat saat ini. Ya, puji Tuhan dia sehat. Tetapi mari bawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Dan itu dimulai dari mama papanya. Jangan remehkan waktu ini Bapak Ibu. Waktu ini adalah jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Bapak Ibu. Ini kesempatan. Berdoa supaya bisa bekerja sama dengan guru-guru TK, dengan yayasan. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, kita juga sulit. Anak-anakku, Tuhan memberkatimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Bahwa seperti apapun jalan yang akan kami hadapi di tahun 2023. Jalan yang baru. Jalan yang akan kami tempuh, kami tidak tahu. Tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Engkau, kami pasti cakap untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, kami akan maju bersama-sama, berjalan bersama-sama. Sehingga kami percaya, kami bisa melewati tahun ini dengan gilang gemilang. Aku berdoa untuk setiap anak-anak ini, berkati mereka, urapi mereka. Kesehatan mereka, pertumbuhan fisik mereka, jiwa mereka, rohani mereka, bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Sampai mereka dapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap orang tua yang hadir saat ini. Aku berdoa, jadikan mereka menjadi papa mama yang hebat. Menjadi papa mama yang betul-betul bertanggung jawab. Bukan hanya kepada sekolah, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan atas anak, atas berkat yang mereka miliki. Dan akhirnya mereka tunjukkan tanggung jawab itu di dalam menjadi teladan yang baik. Kami berdoa berkati guru-guru TK, mulai dari kepala sekolah, dari yayasan, kepala sekolah, sampai guru-guru. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi Engkau memberikan mereka hati seorang gembala untuk melindungi anak-anak, untuk membawa anak-anak ke rumput yang tenang, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Guru-guru sebagai gembala melindungi mereka, mereka ada di depan. Anak-anak mengikuti mereka. Kami tahu mereka juga punya masalah pergumulan. Tapi kami percaya Engkau memberkati setiap guru-guru kami. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Sehingga mereka betul-betul menjadi bangga atas apa yang mereka sudah buat kepada anak-anak ini. Mereka meninggalkan jejak kepada anak-anak ini. Jejak yang betul-betul luar biasa kepada anak-anak ini. Kami menghargai semua kerja keras setiap guru-guru kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi menyerahkan anak-anak kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Salam. Mari kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan tari gabungan anak kelompok A1 dan anak kelompok A2 dengan judul lagu Jiwaku Ingin Bernyanyi. Dan bersiap-siap liturgi lilin dari gabungan kelompok A. Kepada anak-anak kami yang ikut kegiatan, kami mohon untuk memasuki ruangan karena ada beberapa kegiatan yang lain yang akan diikuti anak-anak.
Demikianlah penampilan tari gabungan anak kelompok A1 dan kelompok A2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada anak-anak kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, marilah kita dengarkan liturgi lilin yang dibawakan oleh gabungan kelompok A. Kepada anak-anak kami persilakan. Bersiap-siap tari gabungan anak kelompok B1 dan B2. Liturgi A. Bersiap. Beri hormat. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat ia. Ia yang teman hati itu. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat ia. Iya. Iya. Dengan hatimu. Namanya yaitu Ahmad Tanaya. Negeri yang diliputi kekeraman kini bersinar terlambaka. Allah telah bersama saudara manusia anaknya hitanya. Dalam Kristus bersinarlah di hati kami anak-anakmu. Allah mengasihi dunia, mengasihi kami pun. Ini nih, biar tahu menjadi tanda bahwa Yesus di dalam hati kami. Bersiap. Berhormat. Demikianlah penampilan anak-anak kami liturgi A. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tari gabungan anak kelompok B1 dan kelompok B2 dengan judul lagu Itulah Natal.
Kepada anak-anak kami persilakan. Selanjutnya bersiap-siap tari gabungan anak kelompok B3 dan kelompok B4. Anak-anak kami kelompok B1, B2, ayo baris sayang, ayo.
Demikianlah penampilan anak kami tari gabungan kelompok B1 dan kelompok B2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada anak-anak kami ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tari gabungan anak kelompok B3 dan anak kelompok B4 dengan judul lagu Damai Sejahtera. Kepada anak-anak kami persilakan. Selanjutnya bersiap-siap liturgi doa Bapa kami gabungan kelompok B4, kelompok B.
kabar sukacita telah lahir di dunia juru selamat manusia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus telah turun dari surga, kita surga bergema lahir Raja mulia. Kabar sukacita bagi segala bangsa, glory glory haleluya. Mari semua sambut dengan penuh sukacita. Damai sejahtera turun ke dalam dunia, telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilau terang, Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, sambut Dia dengan hati yang gembira. Gloria in excelsis Deo, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera untuk kita semua. Gloria in excelsis Deo, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera untuk kita semua. Demikianlah penampilan anak-anak kami tari gabungan kelompok B3 dan kelompok B4. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada anak-anak kami ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama liturgi doa Bapa kami gabungan anak kelompok B. Kepada anak-anak kami persilakan.
Jangan mengatakan yang ada di surga kalau hanya memikirkan hal duniawi. Jangan mengatakan terjadilah kehendak-Mu kalau tidak mau menerimanya bila ternyata adalah berat dan pahit. Jangan mengatakan dimuliakan nama-Mu kalau tidak menghormatinya. Jangan mengatakan berilah kami rezeki pada hari ini kalau tidak prihatin akan mereka yang lapar, orang buta huruf dan tanpa harapan untuk besok. Jangan mengatakan ampunilah kesalahan kami kalau masih ada kebencian terhadap saudaramu. Jangan berkata jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan kalau masih bermaksud berbuat dosa. Jangan mengatakan bebaskanlah kami dari jahat kalau tidak berani mengambil posisi melawan kejahatan. Jangan mengatakan amin kalau tidak menganggap serius setiap kata doa Bapa kami. Bersiap beri hormat. Demikianlah penampilan liturgi doa Bapa kami dari gabungan kelompok B. Kepada anak-anak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak terasa kita sudah tiba pada penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, marilah kita menaikkan doa syafaat kita ke dalam tangan Tuhan, agar ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita beroleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dan kami harapkan kepada anak-anak kami yang masih berada di luar, supaya memasuki gedung ruangan. Mari kita bernyanyi, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami kembalikan pujian, hormat, pengagungan bagi nama Yesus Kristus Tuhan yang layak menerimanya. Kami mengucap syukur untuk ibadah perayaan Natal TK Bayangkara 16 Nias. Kami percaya bahwa namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan lewat acara ini dari awal sampai akan berakhirnya ini ya Tuhan. Anak-anak bergirang, anak-anak bersukacita, mereka tertawa. Oleh karena pribadimu yang hebat, pribadimu yang hidup, pribadimu yang begitu dahsyat hadir bagi kami. Kami menyambutnya dengan sukacita. Tidak ada yang bersedih karena kami tahu bahwa Engkau hadir di sini dengan sorak-sorak. Engkau hadir di sini dengan kemeriahan surgawi. Itu sebabnya hati kami bergembira. Semua pujian, semua pengagungan yang kami sampaikan hari ini memang layak untuk-Mu, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak menerima segala pujian penyembahan daripada umat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah beribadah. Bahkan dengan menyaksikan semua penampilan anak-anak kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan. How great Thou art. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau kreatif yang hebat. Kami boleh melihat itu kepada anak-anak kami, dan kami percaya bahwa anak-anak kami akan bertumbuh sehat, kuat, pintar, cerdas, dan memiliki karakter ilahi, karakter-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya, tetapi anak-anak yang beruntung, anak-anak yang membanggakan hati mama papa dan bahkan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Itu sebabnya kami sebagai orang tua mau berdoa juga untuk guru-guru. Kami tahu memang tidak mudah untuk membawa anak-anak ini. Tetapi kami percaya bahwa mereka guru-guru telah dipanggil, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak, menjadi seorang gembala bagi anak-anak ini. Sehingga anak-anak ini tergembalakan dengan baik. Mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Mereka hidup menghormati Tuhan, menghormati orang tua, bersyukur untuk keadaan yang mereka miliki. Berkati setiap guru-guru kami di tengah-tengah kesulitan mereka. Tapi kami percaya Engkau dengan tangan-Mu yang ajaib akan membuat apa yang mereka butuhkan akan tercukupkan, bahkan terlimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa memberkati untuk yayasan kami. Kami percaya bahwa yayasan TK Bayangkara ini akan berkembang. Yang sudah berkembang tambah berkembang lagi. Apa yang masih kurang kami percaya Engkau akan tambahkan demi anak-anak ini, demi pengembangan anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu lewat pendidikan PAUD, pendidikan usia dini ini, anak-anak ini betul-betul mereka begitu mudah untuk dibentuk, tetapi mereka juga mudah untuk dihancurkan. Itu sebabnya kami rindu biarlah kelengkapan yang betul-betul lengkap, fasilitas yang lengkap untuk memperlengkapi yayasan ini, sehingga mereka bisa memberikan pendidikan yang betul-betul mantap, yang betul-betul keren, yang betul-betul sesuai dengan zamannya, sehingga yayasan ini menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan dari tempat ini juga kami berdoa sekali lagi memberkati setiap orang tua. Kami tahu memang orang tua hadir di tengah-tengah era digital seperti ini. Anak-anak mereka juga hadir di era digital seperti ini. Tetapi kami tahu Engkau sudah juga mempersiapkan orang tua sebagai benteng yang kuat untuk mempertahankan anak-anak ini dari arusnya dunia teknologi informasi yang siap menghancurkan mereka. Ada orang tua, ada mama papa di sana yang siap melindungi anak-anaknya, yang siap memberikan waktu terbaik bagi anak-anaknya, yang siap bekerja sama suami istri untuk menggendong anak-anak ini, membawa anak-anak ini. Dan orang tua siap menjadi teladan sehingga anak-anak ini betul bertumbuh di masa-masa teknologi yang begitu canggih ini. Mereka juga bertumbuh secara luar biasa.
lebih daripada itu mereka memiliki karakter yang kuat. Berkati orang tua kami, perlengkapi orang tua kami, kakek nenek mereka diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan orang tua anak-anak ini. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan akan ada di setiap rumah tangga anak-anak kami, sehingga betul-betul bertumbuh keluarga yang mencintai, mengasihi Tuhan, keluarga yang memuliakan nama Tuhan, dan keluarga yang memiliki masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, mengawali tahun ini dan melanjutkannya Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Kami mau berdoa, Engkau memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan semua jajaran kementerian yang ada. Engkau memberkati hikmat dan marifat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini, mengelola sumber daya alam yang begitu dahsyat di bangsa ini, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjasama dengan DPR dan DPRD di daerah-daerah, kami percaya Indonesia akan bertumbuh menjadi negara yang kuat, negara yang sehat, negara yang terhormat di mata bangsa-bangsa. Masyarakatnya adalah masyarakat yang menikmati kebaikan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Kepulauan Nias. Ada 4 kabupaten, 1 kota madya. Ada 4 bupati, 1 wali kota. Ada 4 wakil bupati dan 1 wakil wali kota. Kami berdoa Engkau memberkati. Biarlah roh takut akan Tuhan turun kepada setiap para pemimpin kami. Sehingga ketika mereka mengambil kebijakan, keputusan untuk memajukan Kepulauan Nias ini, sungguh-sungguh itu didasarkan oleh roh takut akan Tuhan. Sehingga masyarakat kami menjadi masyarakat yang terhormat. Kami terus mau berdoa untuk Kepulauan Nias ini. From Nias to Nias. Dari Nias memberkati Nias. From Nias to Indonesia. Anak-anak Nias yang hebat-hebat akan memberkati, akan menjadi berkat di Indonesia. Mereka akan ada di pemimpin-pemimpin, di pemerintahan, di pusat, di daerah-daerah lainnya. From Nias to the nation. Anak-anak Nias yang cakep-cakep, yang keren-keren. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nias adalah Sionnya Indonesia. Kami percaya Tuhan. Dan tiada mustahil bagi Tuhan dan tiada mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Karena kami melihat betapa seriusnya baik gereja maupun pendidikan di Nias ini untuk mempersiapkan generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang mandiri, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang berkarakter Kristus. Dan kami percaya Nias akan menjadi jawaban bagi Indonesia, akan menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa, akan melahirkan para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syafaat kami. Ini doa syafaat kami. Berkatilah damai sejahtera turun bagi Indonesia. Kami tolak segala bentuk kekerasan. Kami tolak segala bentuk intoleransi. Kami tolak segala bentuk hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kami rindukan kedamaian. Semua suku, bahasa, kaum, bahasa, agama di negara Indonesia ini terjamin. Dan kami bersyukur untuk pemerintah kami yang kuat, TNI Polri yang kuat untuk menjaga, hukumnya begitu kuat untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Dan akhirnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua belah tanganmu saudara, pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus membawa engkau dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan.
Dia akan menjaga keluar masukmu. Dia akan membuat apa yang engkau kerjakan tanganmu berhasil dan beruntung. Engkau akan menikmati kebahagiaan dari sorgawi. Rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Engkau akan melihat istri, suami dan anak-anakmu, orang tuamu diberkati di rumahmu. Mereka akan bersuka cita karena menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Yahowu. Yahowu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di penghujung acara kita, di acara yang ketiga yaitu penutup. Sekarang kata penutup yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Panitia. Kepada Ibu disilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah salam saya. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta yang membawakan cerita, Bapak Kapolres Nias selaku penasehat Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, Ibu-ibu pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias, dan ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Nias. Yang kami hormati Bunda PAUD Kecamatan Gunung Sitoli, Bapak Ibu Bidang PAUD PNF Kota Gunung Sitoli, Ibu pengurus TK Kemala Bayangkari Gunung Sitoli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias, Ibu Ketua Panitia Perayaan Natal dan Syukuran Tahun Baru 2023, rekan-rekan guru, staf TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan sekaligus Panitia Perayaan Natal dan Syukuran Tahun Baru 2023, Ibu Ketua IGTKI PGRI Kota Gunung Sitoli, Ibu Ketua K3S Kota Gunung Sitoli, dan yang kami hormati seluruh orang tua murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias, dan yang kami banggakan dan yang selalu kami sayangi seluruh murid TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih-Nya, ibadah perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru TK Kemala Bayangkari 16 Nias dapat terselenggara dengan baik. Semua ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pencerita Natal yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menguatkan kita dan dapat kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara kita pada hari ini.
Akhir kata, atas nama panitia, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami selama melaksanakan kegiatan kepanitiaan Natal dan syukuran tahun baru kali ini. Semoga di tahun yang akan datang kita tetap dalam lindungan Tuhan dan TK Kemala Bayangkari 16 Nias menjadi TK yang menciptakan generasi penerus yang pintar, berguna bagi bangsa, dan terlebih-lebih takut akan Tuhan. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata saya yang lebih selama menyampaikan kata penutup ini. Adapun beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pembagian atau pengambilan konsumsi anak dan orang tua setelah selesai acara ini. Dalam hal ini nanti kami mengharapkan kepada seluruh orang tua murid dan anak-anak untuk menghubungi guru kelas anaknya masing-masing. Tempat sudah tersedia di depan pintu gereja, dan kami mohon kepada orang tua murid dan anak-anak jangan ada yang makan di dalam gereja. Yang kedua, besok pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, anak-anak TK Kemala Bayangkari 16 Nias kembali sekolah seperti biasa. Demikianlah pengumuman yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Demikianlah perayaan Natal dan syukuran tahun baru 2023 keluarga besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak, Ibu dan hadirin serta anak-anak yang telah mengikuti acara ini dari awal, tengah hingga akhir dengan penuh hikmat dan sukacita. Sebagai pembawa acara, jika selama saya membawakan acara pada hari ini ada banyak kekurangan, kelemahan, sikap dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup acara ini, izinkanlah saya membacakan kalimat pantun untuk kita semua. Minuman kental dibawa petani, dia memilih setumpuk jerami. Selamat Natal umat Kristiani, moga kedamaian selalu bersemi. Ada kapal di atas perahu, perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan tahun baru, semoga ceria dan sukses selalu. Akhir kata, kami keluarga besar TK Kemala Bayangkari 16 Nias beserta panitia Natal mengucapkan selamat hari Natal 25-26 Desember 2022 dan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Selamat siang, Yahawu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.